Mereka datang dari arah yang berbeda, membawa nama, cerita, dan harapan, tanpa tahu bahwa tempat itu akan menjadi lebih dari sekedar lokasi pengabdian. Berjuta-juta jiwa, satu tujuan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Agresi militer Belanda II pada bulan Desember tahun 1948 menjadi salah satu tragedi paling kelabu dalam sejarah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda secara sepihak menyatakan tidak lagi terikat gencatan senjata yang tertuang dalam Perjanjian Renville. Belanda dengan pongahnya melakukan serangan militer ke sejumlah kota-kota penting di Sumatera dan Jawa. Serangan paling dahsyat dilakukan terhadap ibu kota RI di Yogyakarta. Selepas fajar, hari Minggu pagi 19 Desember 1948, pesawat-pesawat tempur Mustang Belanda yang dipersenjatai bom dan senapan mesin terbang dari Salatiga menuju Yogyakarta dan membombardir lapangan terbang Maguwo. Sejurus kemudian disusul pesawat-pesawat Dakota yang menerjunkan ribuan pasukan payung dari Korps Speciale Truppen atau KST, yakni unit pasukan khusus tentara Kerajaan Hindia Belanda atau PENIL. Dalam waktu singkat, pertahanan Bandara Maguwo jebol dan berhasil dikuasai Belanda. Akibat serangan brutal Belanda, sebanyak 128 orang prajurit TNI gugur. Agresi militer Belanda II merupakan bentuk ketidakpuasan pimpinan militer Belanda di bawah Jenderal Simon Hendrikspoor atau hasil kesepakatan Perjanjian Renville yang dianggap menguntungkan pihak Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Gedung Rumroyen, Amsterdam, Belanda, antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda. Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya untuk mengakhiri perang kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda yang berkepanjangan. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, meskipun status Papua Barat, Irian Jaya, masih menjadi sengketa. Perjanjian Rumroyen membuka jalan menuju pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dan menjadi langkah awal dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian ini juga menimbulkan kontroversi karena beberapa isu yang belum terselesaikan sepenuhnya, yang akhirnya menyebabkan konflik berlarut-larut di kemudian hari terkait dengan Papua Barat. Konferensi Meja Bundar adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB digelar berdasarkan salah satu kesepakatan yang ada di Perjanjian Rumroyen. Tujuan Konferensi Meja Bundar. Tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia menginginkan penyerahan kedaulatan yang penuh dan tidak bersyarat kepada Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Hasil konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan konferensi Meja Bundar dengan hasil berupa 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dari KMB ini Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan penandatangan naskah yang berlangsung di 2 kota, yaitu di Amsterdam dan Indonesia. Dari perjuangan ini, kita bisa simpulkan bahwa, ya, pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita sekalipun. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau bahkan sekedar rasa takut dan tekanan penguasa. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan.
So, be smart guys.